Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sudah berada di kebun porang milik saya ya, dimana tanaman porang milik saya ini saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Jadi tanaman porang milik saya ini saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Saya hanya menggunakan pupuk MPK dan urea. Dimana cara pemupukannya pun saya tidak mengaduknya ya. Jadi saya tidak mengaduk antara urea dan MPK, itu tidak saya aduk. Tapi saya pupukkan dengan cara yang terpisah ya. Dalam artian kalau urea ya urea saja, kalau MPK ya MPK saja. Dan dengan cara pemupukan yang menggunakan aturan seperti diberinya jarak ya. Jadi saya meletakkan pupuknya itu diberikan jarak antara pohon dan MPK, itu saya berikan jarak sekitar 20 cm agar tidak busuk ya, atau agar tidak mengenai pohonnya ya. Jadi saya menggunakan jarak sekitar 20 cm. Dimana ternyata di sini saya melihat pertumbuhan tanaman porang milik saya ini, walaupun saya tidak menggunakan pupuk kohe, terlihat bagus ya di sini. Bahkan saya melihat di sini tanaman porang milik saya ini sudah ada yang mulai dorman ya. Padahal saya di sini tidak menggunakan pupuk kohe. Tapi di sini saya melihat dormannya ya, menurut saya normal-normal saja ya. Bisa dilihat di sini ya. Akan saya tunjukkan porang saya ini yang sudah mulai dorman ya. Walaupun saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Ini ya. Sahabatku, ini porang ini saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe ya, dan ini porang baru satu musim ya. Baru satu musim menjelang kedua musim ya tahun ini. Awal mulanya ini bibitnya saya peroleh di hutan ya. Dan ini saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe. Tapi ternyata ini juga bisa dorman ini ya, bisa dorman. Walaupun tidak menggunakan pupuk kohe, tapi ini bisa dorman ya. Normalnya ya menurut saya normal ini. Ya. Itu bisa dilihat ya, sudah mulai banyak yang menjelang dorman ya. Baiklah. Di sini juga saya akan mencoba menggali ya. Saya akan mencoba menggali untuk melihat pertumbuhan umbinya. Apakah umbinya ini bagus apa tidak ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk membongkarnya dan memperlihatkannya kepada para sahabat porang ya. Agar pemirsa sahabat porang ini tidak penasaran seperti apakah pertumbuhan umbi porang apabila ditanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan pupuk MPK dan urea. Baiklah, mari kita cari dan kita coba bongkar umbinya agar kita bisa melihat ya pertumbuhan dan perkembangannya seperti apa porang tersebut. Baiklah, kita cari dulu ya. Kita cari dulu di sini porang yang kira-kira menurut saya sudah cukup pantas untuk dibongkar ya. Walaupun belum waktunya sebenarnya, tapi di sini saya hanya ingin melihat ya. Saya ingin melihat perkembangan pertumbuhan umbi porang yang ditanam tidak menggunakan pupuk kohe dan bibitnya saya peroleh di hutan. Ya, nah ini sahabatku ya. Ini saya kebetulan ini ada yang sudah dorman ini ya. Nah, ini sudah dorman ini. Ini tunas pertamanya sudah dorman sahabatku ya. Dan ini bisa dilihat kataknya ya. Ini kataknya ya, ada satu ya.
2 ya, 3 ya, 4 ya, 5 ya, 6 ya, 7 ini. Jadi ini tunas pertamanya ini sudah dorman dan kataknya ada 7 biji ya. Ada 7 biji ya. Ini pohonnya ya. Pohonnya ya sudah dorman ya. Tunas pertama ya. Tunas pertama ya. Dan ini tunas yang kedua ya, sebesar ini ya. Ini waktu saya tanam kurang lebih umbinya ini sebesar ini ya. Dulu ini pohon ini saya tanam umbinya kurang lebih ya sebesar ini. Waktu saya tanam ya, berupa bibit cabutan ya dari hutan ya. Umbinya saya lihat, kalau nggak salah waktu itu saya lihat umbinya itu kurang lebihnya sebesar ini. Dan sekarang saya akan mencoba untuk membongkar ya, membongkar. Saya ingin tahu seberapa besarkah umbinya ya. Ini baru umur kurang lebihnya 5 bulan ya. Saya tanam waktu itu bulan 10 tahun 2020 ya. Mari kita lihat bersama-sama ya, akan saya bongkar umbinya sudah sebesar apa ya. Tunas pertamanya sudah dorman ini ya, tunas pertamanya sudah dorman. Umbinya ininya kataknya ada 7 biji ini ya. Baiklah, akan saya mulai pembongkarannya agar kita tahu ya sudah sebesar apakah umbinya. Ya, kita bongkar. Ya. Walaupun sebenarnya saya ini sayang ini ya, belum waktunya dibongkar tapi sudah dibongkar. Tapi biar kita tidak penasaran ya, biar tahu sudah sebesar apakah umbinya ini, umur 5 bulan kurang lebihnya ya. Ini ditanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Mari kita bongkar. Dan kita lihat ya, umbinya sudah sebesar apa, agar nanti sahabatku ini tidak penasaran apabila akan menanam porang ya, yang ditanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Ini baru 1 musim ya, menjelang kedua musim ini. Ini porang ini sudah 1 musim menjelang ke 2 musim. Awalnya ini bibitnya berasal dari hutan dan ditanam di sini tidak menggunakan pupuk kohe. Bisa dilihat di sini tidak ada kotoran hewan ya. Ini benar-benar murni tanah ya. Benar-benar murni tanah ya, bisa dilihat ya. Itu sudah terlihat umbinya ya. Sudah terlihat umbinya ya. Ini awal mulanya bibitnya berasal dari hutan. Dan ini saya tanam tidak menggunakan pupuk kohe. Bisa dilihat di sini tidak ada bekas kotoran kohenya ya. Jadi ini agar bisa menjadi bukti ya, dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa menanam porang itu tidaklah harus menggunakan pupuk kohe ya. Jadi kita cari yang mudah dan simple tapi tetap menguntungkan ya. Tetap menguntungkan dan mengirit biaya ya. Karena biasanya walaupun menggunakan pupuk kohe kita tetap mengeluarkan biaya kan. Biasanya ya biaya pengangkutan dan lain-lain. Ini saya tidak menggunakan pupuk kohe ya. Dan ternyata di sini bisa kita lihat umbinya sudah sebesar ini. Ini tanaman porang ini baru 1 musim menjelang kedua musim ya. Menjelang kedua musim ya ini. Ya, jadi 100% tidak menggunakan pupuk kohe. Ya, kita lihat. Kita bongkar ya, biar sahabat-sahabatku tidak penasaran ya. Sekalian sebagai pembelajaran ya untuk pemula pupuk ya. Ini akar porang ini panjang ya. Akar porang ini panjang ya. Jadi nanti apabila melakukan pemupukan usahakan jangan terlalu dekat dengan pohonnya ya. Jangan terlalu dekat dengan pohonnya karena akar porang ini panjang. Jadi walaupun kita menaruhnya di sini ini sepupuk masih bisa terserap ya, masih bisa terserap ya. Jadi perhatikan ini untuk pemula ya. Apabila nanti akan melakukan pemupukan usahakan jangan terlalu dekat dengan pohonnya apalagi sampai menyentuh ya. Berikan jarak sekitar 20 cm atau lebih juga nggak apa-apa karena si akar tanaman porang ini panjang. Jadi walaupun jaraknya jauh si pupuk ini akan tetap bisa diserap ya. Sebab si pupuk ini biasanya kalau sudah menyentuh tanah kan mencair ya.
kalau mencair ya dan dia menyentuh umbi porang, dikhawatirkan akan busuk ya si umbi porangnya, dan nanti tanaman porang kita akan mati. Nah, jadi di sini saya memberikan penjelasan sekalian yang sedikit agak lengkap ya, biar sahabat-sahabat pemula nanti tidak mengalami kegagalan ya dalam menanam porang ya. Baik, kita lanjutkan penggaliannya, pembongkarannya agar kita bisa melihat secara jelas ya sudah sebesar apa ini umbi porangnya ya, yang ditanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Dan ini baru satu musim menjelang ke 2 musim ya. Bisa dilihat ini bulatnya sudah sebesar ini ya. Ini. Baik, kita selesaikan saja dulu biar sahabatku tidak penasaran. Kita bongkar dulu sampai selesai ya, dan kita perlihatkan kepada sahabat-sahabatku semuanya agar mengetahui sebesar apakah ya porang yang ditanam tidak menggunakan pupuk kohe ya, baru satu musim ya, menjelang kedua musim ya. Awal mulanya bibitnya kurang lebih sebesar ini ya, umbinya ya, waktu saya tanam umbinya ini kurang lebih sebesar ini. Sekarang kita bongkar. Sekarang kita bongkar ya. Nah, sahabatku. Nah, sahabatku, bisa dilihat ya. Ini bulat-bulatnya seperti ini masih campur tanah ya, kelihatan besar masih campur tanah ya. Kita bersihkan dulu ya. Nah, sudah mulai terlihat ya umbinya ya. Sudah mulai terlihat ya umbinya. Sebenarnya ini saya sayang ini membongkarnya ya. Tapi karena saya ingin memberikan informasi kepada sahabat porang ya, agar tidak penasaran dengan tanaman porang yang ditanam tidak menggunakan pupuk kohe ya. Ini baru satu musim ya. Nah, seperti ini keadaannya sahabat porang ya. Jadi keadaan umbi porang yang ditanam tidak menggunakan pupuk kohe ya, baru satu musim ya, menjelang kedua musim ya. Sekarang sudah sebesar ini ya. Ini saya menanam hanya memupuknya menggunakan pupuk MPK dan urea ya, perlu diingat ya. Dan cara pemupukannya pun diberikan jarak ya, sekitar 20 cm lebih dari si pohonnya ya. Dan ya, di sini juga saya bisa memperlihatkan bahwa walaupun bibitnya ini berasal dari hutan ya, dan dipupuk tidak menggunakan pupuk kohe, namun bisa dorman ya. Dengan apa buktinya ini ya, tunas pertamanya sudah dorman ya, dan kataknya ada 7 biji ini ya, tunas pertama ya. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menanam porang itu tidaklah harus ya, perlu diingat, tidaklah harus menggunakan pupuk kohe ya. Jadi dalam keadaan yang terdesak kita bisa menanam porang tanpa pupuk kohe ya, dan gunakan pupuk yang biasa kita gunakan seperti pupuk MPK ataupun pupuk urea ya. Dan ingat, cara memberikan pupuknya pun harus dikasih jarak ya, sekitar 20 cm dari pohonnya ya. Agar apa? Karena biasanya si pupuk itu apabila sudah menyentuh air ya, dia akan mencair ya. Yang saya khawatirkan adalah apabila pupuknya itu sudah mencair menyentuh umbi ya, yang dikhawatirkan nanti umbinya akan busuk ya. Nah, itu yang saya khawatirkan kalau terlalu dekat ya. Nah, ini bisa dilihat ya, tanaman porang yang ditanam tidak menggunakan pupuk kohe ya, dan ditanam baru sekitar satu musim ya, menjelang ke 2 musim. Yang awal mulanya ya, kataknya ini atau umbinya ini sebesar ini ya dulu ya. Waktu saya tanam umbinya ini kurang lebih sebesar ini. Waktu saya tanam dulu ya, kurang lebih umbinya sebesar ini, dan ini sekarang sudah sebesar ini. Jadi di sini sahabat porang bisa mengira-ngira kira-kira ini seberapa kilo ya. Kira-kira seberapa kilo ya.
Dan di sini kita bisa bandingkan ya antara biaya dan hasilnya. Ini saya sudah bisa mengirit biaya ini. Karena apa? Saya tidak menggunakan pupuk kohe. Sebab apa? Walaupun pupuk kohe sudah barang tentu kita sudah pasti mengeluarkan biaya. Baik biaya pengangkutan maupun biaya pembelian dan biaya pengerjaan ya. Di sini saya sudah bisa mengirit ini. Ya. Nah, di situ silahkan para sahabat porang ambil kesimpulan ya. Ambil kesimpulan ya. Terserah kawan-kawan semua ya. Nah, semoga dengan contoh ini para sahabat porang bisa mengambil inisiatif ya, inisiatif yang terbaik. Kalau menggunakan pupuk kohe sudah barang tentu lebih bagus ya. Sudah barang tentu lebih bagus. Namun di situ kita sudah pasti akan menambah pengeluaran biaya kan. Nah, disitulah silakan diperhitungkan. Kita bercocok tanam kan sudah pasti ingin mengambil keuntungan kan. Nah, cukup sekian dulu atas perhatian dan kesediaannya para sahabat porang untuk menyimak video saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya sahabatku. Nah, sahabatku, semoga bermanfaat video saya ini dan laporan saya ini untuk para sahabatku yang rela, yang sudi memberikan subscribe kepada channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.